tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan wa imatul mujtahidin muqaddimatin thumma ila rahim syaikhinaa mu'allimina silsilatul minna wa husnila sahibi hadza ta'alif al-imam Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Bafadl al-Hadrami wal imam Abil Abbas Ahmad bin Hajar al-Haytami wa jami' syurrahi muqaddimatul Hadramiyah wa jami' syuyukhina mu'allimina silsilatul ulumina biniyati anna Allah yaj'aluna min ahli al-inaya wa ri'aya wal hifdhi wal qaybi sin bariyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azim wa karim wa majid ala habibina wa syafi'ina qurrata a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan nikmat kesempatan nggih saged kempanggih malih saged meneruskan nggih sami-sami belajar meneruskan apa yang sudah kita dahulukan nggih sebelum Ramadan kemarin nggih. Salah satunya niki kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah tentang fikih nggih masalah syariat. Alhamdulillah ala dzalik nggih. Alhamdulillah Allah juga memberikan kita kesehatan nggih di antara kita dan tetangga keluarga kita sedanten nggih. Sehingga tetap kali Allah diberikan nikmat tetap saged ibadah nggih. Bahkan insyaallah lebih baik daripada tahun kemarin, lebih baik daripada sebelum Ramadan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Samangke nerusaken nggih tentang masih mengenai najis. Insyaallah sak emut kula niki sampai faslun fi izalatin najasah, tentang menghilangkan najis. Tentang menghilangkan najis. Dalam bab najasah kemarin nggih, dalam syariat kita yang najis niki dibagi tiga, ada istilahnya niku mukhaffafah, ada istilahnya biasa disebut mutawassithah, ada istilah mughalladhah atau najis yang ringan, najis yang sedang, yang biasa maksudnya, ataupun najis yang terberat. Niki dilihat dari sisi mensucikannya, dari sisi izalatun najasah, menghilangkan najis tersebut. Bagaimana misalkan karena dalam masalah sholat kita dituntut untuk suci baik badan, pakaian ataupun tempat. Jadi seandainya badan kita, tempat sholat kita ataupun pakaian kita yang kita pakai untuk sholat niki terkena najis dengan tiga macam najis tadi, maka harus disucikan. Oleh ulama dibagi menjadi tiga dari sisi mensucikannya. Kita tahu sendiri najis mukhaffafah niki adalah najisnya anak bayi, tapi khusus bayi laki-laki yang belum pernah mengkonsumsi kecuali hanya ASI saja, tidak pernah mengkonsumsi makanan apapun, minuman apapun, susu lain kecuali ASI, air susu ibu, baik ibunya sendiri ataupun orang lain, perempuan lain. Pokok minum ASI saja, tidak minum susu yang lain, boten ngombe susu sapi, boten ngombe susu formula. Niku kencingnya khusus anak laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun, istilahnya najis mukhaffafah. Kalau najis selain itu, najis kemarin ada misalkan darah, muntah, nanah dan lain dan kotoran hewan, semisal kotoran manusia, kencing. Niku kan istilahnya najis mutawassithah, najis yang tengah-tengah. Niku pencuciannya juga berbeda. Yang paling berat adalah najis mughalladhah, najisnya anjing misal. Niki oleh musannaf diterangkan nggih, idza tanajjasa syai'un bi mulaqati kalbin aw far'ihi ma'ar rutubati
ghusila sab'an ma'a masji ihdahunna bit-turab at-tahuri. Niki musannaf yang pertama kali niki membahas tentang najisnya anjing, ngoten lho. Anjing, kita tidak menghina anjing, Rasulullah juga tidak pernah menghina bentuknya anjing, karena bentuknya anjing ciptaane Allah, ngoten lho. Apapun, bahkan ngapunten biasa damel contoh sing elek, bentuke babi pun niku asline kan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita pun tidak pernah mencaci maki bentuknya. Ulama kita hanya mengatakan aswa halan niku tingkae elek, ngoten lho, tingkae kurang apik. Soalnya jenengan tingali babi kan ya kotorane dhewe dipangan nggih, uyune dhewe kadang dimakan nggih. Anjing niki disyariatkan ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menentukan sendiri nggih. Dalam hadis tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ihdahunna bil batha. Al batha niku maknanya adalah at-turab nggih, apa debu nggih. Rasulullah yang artinya menyatakan tuhuru ina'i ahadikum, sucinya wadah salah satu kalian idza walagha fil kalbu, jika dicilati oleh anjing niku an yaghsilahu sab'a marrat, dia harus mencucinya 7 kali, salah satunya harus menggunakan debu. Salah satunya berdasarkan hadis niki oleh ulama disimpulkan dengan hadis-hadis yang lain yang sama disimpulkan, maka salah satu dalam hadis niki ada yang dicampur debu basuhan yang pertama, ada yang mengatakan basuhan yang kedua. Jadi yang terakhir. Jadi oleh ulama diambil kesimpulan dalam hadis lain tidak ada keterangan semacam niku, diambil kesimpulan debunya niki dicampur salah satunya, baik basuhan yang pertama atau dicampur basuhan yang kedua atau yang ketiga, keempat, kelima, keenam atau ketujuh. Jika ada sesuatu niki menjadi najis gara-gara bertemu anjing atau misalkan ada orang niki dijilati oleh anjing basah ma'rutubah tapi ada teles-telese. Kita ingatkan najis niki berpengaruh ketika sama basah atau salah satu dari objek niku basah. Semisal tangan kita niki basah, kemudian ada kotoran cicak, semisal tangan kita niki keluar keringat, ada kotoran cicak, kemudian kita pegang. Tangan kita kan basah, kotoran cicaknya kering. Ketika kita pegang otomatis tangan kita menjadi najis. Kalau mau sholat harus cuci tangan terlebih dahulu. Tapi seandainya tangan kita niki pekerja, katakanlah biasanya pekerja niki tangannya kan kering. Tukang bangunan kadang-kadang tangannya kulitnya dados tebel, jadi tidak keluar keringat kadang-kadang. Nah, seandainya tangannya orang niki kering, kotoran cecaknya kering, terus dipegang segini, terus dibuang semisal di sini tidak ada bekas najisnya karena kering tadi, maka seandainya langsung sholat mboten napa-napa, asal kering dan kering. Anjing juga sama, seandainya anjingnya basah, tangan kita kering, kita sentuh otomatis tangan kita najis. Atau dibalik, anjingnya niki kering tapi tangan kita niki basah, kita sentuh, maka otomatis tangan kita pun juga menjadi najis. Tapi seandainya kering dan kering, mboten napa-napa. Seandainya kering dan kering. Niku seandainya ada napa benda pakaian kita yang mau kita pakai untuk sholat, niki dijilat oleh anjing, terkena najisnya anjing. Niku kewajibannya adalah ghusila sab'an, harus dibasuh 7 kali. Yang terkena anjing tadi disiram 1 kali, diambil lagi 2 kali, 3 kali, 4, 5, 6, 7. Salah satu harus dicampur dengan debu. Entah basuhan yang pertama kita cari debunya sama dengan debu yang dipakai untuk tayamum, harus debu yang suci, debu tanah yang mengandung debu, bukan hanya tanah jenis apapun, tanah yang berdebu dan bukan tanah yang dimasak, sanes boto dijur mboten saged, tapi harus tanah murni, bukan tanahnya masjid, bukan debunya masjid, debu yang di tanah masjid lho nggih. Sanes debu sing ndek mriki nggih, sanes debuke karpet. Lek debuke karpet masjid zaman sakniki pun ditekel kabeh. Debu ndek karpet niki kemungkinan nggih debu dari luar nggih. Niku lek ana debuke tapi nggih karpete rada bersih kan nggih, diberseni nggih. Nah,
Pokok debu nggih niku salah satunya harus campur dengan debu. Debunya wau kering dicampur ambek air. Baru kemudian dipakai untuk menyiram bagian yang terkena najis. Niku dengan syarat nggih, dengan syarat najis yang ada di pakaian tadi semisal niki harus sudah hilang dengan sekali basuh atau dengan 2 kali basuh nggih. Semisal dijilat kali anjing, katakanlah air liure anjing niku kalau kita basuh sekali niku masih tetap menempel, masih ada air liurnya, niku berarti masih belum dianggap 1 kali basuhan, masih 0 basuhan. Harus kita ambil air lagi disiram sampai air liurnya tadi niki hilang, baru niki disiram sekali niku dikatakan 1 kali basuhan. 2 kali saterusé pun. Tapi yang lebih afdol, wal afdol ayyakuna fil ula summa fi ghairil akhirah. Yang lebih afdol debu niki diletakkan di basuhan yang pertama. Debune niki dicampur dengan air lho nggih. Bukan di lemparkan ke najisnya. Debu niki dicampur dengan air yang ada di gayung misal nggih, yang ada di ndek cebuke nggih. Dicampur teng mriku baru dipakai untuk mensiramkan. Niku carane. Tapi seandainya teng Indonesia niki Masya Allah kan kata kali. Kali ini kadang-kadang nggih kata endute. Endut nggih kali tapi nggih sanes got. Kali niki kan napa airnya kadang melimpah nggih, 2 kola atau bahkan lebih nggih. Atau meskipun kali aliran air niki kecil tapi seandainya airnya niki mengalir terus otomatis bisa mensucikan apa yang dia lewati. Tapi seandainya kita niki lebih kepingin lebih gampang ngoten lho nggih. Niku seandainya kelambi kita atau badan kita mantun napa dolen nang alun-alun semisal atau dolen teng pundi nggih ketemu ambek kirik dikejar dilatih. Kepingin gampang nggih jebur nang berantas nggih, lek pas berantase akeh endute nggih. Kalau berantasnya niki banyak debuhe, banyak tanahnya, niku hukumnya nggih sama. Ngoten lho nggih. Boleh kita gunakan asal ada debuhe. Ngoten lho. Kaya kali teng mriki kaya bening nggih, tapi seandainya kali niki ada debunya nggih, atau tidak ada debunya tapi ketika di oyak-oyak ngeten metu debu nggih sudah cukup untuk 1 kali basuhan yang dengan debu. Baru nanti kalau kali niki 2 kolah misal digoyang 1 kali berarti angsal 2, digoyang malih ke kanan angsal 3, ke kiri angsal 4 sak teruse. Niku kalau memakai air sungai semisal ataupun kita niki membasuh badan kita ataupun pakaian kita yang terkena najis mughalladzah tadi dengan air sungai. Kalau tidak nggih harus disiram. Disiramnya 7 kali. Seperti ngapunten koyo Mbah Kula kan bukan asli orang sini nggih. Yai Ahmad Rifai ini kan bukan asli orang Singosari, aslinya orang Surabaya nggih. Kemudian hijrah ke Singosari sini nggih. Sing ngene mboten gadang griya ndek mriki nggih. Kemudian beli rumah nggih teng rumah teng Kilen mriku nggih teng barat nggih. Niku rumahnya kan rumah lawas nggih. Niku pemilik sebelumnya nggih enggak ada anjing. Pemilik sebelumnya rumahnya dadi kali Mbah kula nggih. Niku beliau mendet toyone nggih teko kali niki nggih kali lor nggih. Tembusane kali utara niki nggih. Niku nggih jupuk dari utara diambil disiram sampai 7 kali. Sak temboke sak lantai ini. Lantainya niku pun bukan tanah, lantainya sudah dicor nggih, diplester nggih. Dadi nggih kober koyo ngoten. Meskipun 1 rumah itu dibersihkan sendiri nggih, disucikan sendiri. Saking menjaganya akan hukum yang memang
syariatkan kali Nabi Muhammad. Terus disiram. Nggih kan agar bisa dipakai sholat, nggih, agar tidak mamang nggih. Cara lantai niki kemungkinan kalau lantai niki sudah dihuni sebelumnya oleh anjing kan air liurnya otomatis kemungkinan besar pasti ada di lantai. Seandainya tembok mungkin separuh tembok nggih, atau bahkan bisa saja seluruhnya nggih. Jadi nggih carane nggih tetap disiram nggih. Atau kepingin lebih mudah nggih dibongkar kabeh. Tapi syariat kita kan nggih ngoten, lebih mudah. Nabi Muhammad tidak mengajarkan untuk kalau ini najis dibuang. Ngoten nggih. Tidak seperti syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad. Syariatnya Nabi Musa niku seandainya pakaiannya nggih, pakaian yang dipakai niki terkena najis nggih. Najisnya nggih berbeda dengan nggih sebagian sama nggih. Najis yang menurut syariatnya Nabi Musa niku seandainya terkena najis nggih, niku tidak boleh dicuci. Kalau mau dipakai ibadah harus diganti atau dipotong bagian yang terkena najis. Jadi seandainya terkena najis teng mriki, ya dipotong bulet ngeten wis. Dibuang, tidak boleh dipakai lagi. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad. Kalau syariatnya Nabi Muhammad dipermudah oleh Allah. Terus tidak membuang barang tidak nopo, ya, tidak membuang barang yang masih bisa dipergunakan pada dasarnya. Pakaian terkena najis nggih disiram, ngoten lho. Niki dawuhe Nabi langsung tadi nggih, tuhuru inai ahadikum idza walagha fil kalbu ayyaghsilahu sab'a marrat ihdahunna bil batha nggih. Sucinya wadah salah satu dari kalian ketika dijilat oleh anjing nggih, dia harus menyiramnya 7 kali. Nah, pertanyaannya di zaman Nabi nopo ada anjing? Nggih ada, ngoten lho nggih. Cuma Nabi tidak memelihara anjing. Karena anjing niki menyebabkan malaikat rahmat tidak masuk rumah. Zaman Nabi pun pernah peristiwa dalam 1 bulan Nabi kok malaikat Jibril kok gak melbu-melbu, kok gak turun-turun ke Nabi Muhammad, kok gak mau masuk ke rumah Nabi Muhammad 1 bulan. Padahal sebelumnya niki sering, gak perlu menunggu 1 bulan, per hari saged mendatangi Rasulullah SAW. Tapi kok 1 bulan kok gak teko-teko, ngoten lho nggih. Kok gak gelem nang aku nggih. Kan jadi pertanyaan nggih. Nah, yang pada akhirnya nggih Nabi nggih dalam satu riwayat niki menyuruh pembantunya untuk meriksa sak omahe nggih. Ternyata di bawah kasur nggih, di bawah dipan lah katakan nggih, niku ditemukan ada bangkainya anjing nggih. Setelah bangkai tadi dikeluarkan, baru malaikat Jibril mau masuk nggih. Kok mboten mampu lho, daerahnya kan nggih berbeda nggih, daerah Arab. Jenengan gawa kerupuk nang mriko seminggu insyaallah nggih, atau meskipun dekek jopo gak kira melempem nggih, gak ayem. Lek ndek mriki 5 menit 10 menit ae saged ayem nggih. Niku peristiwa tersebut kan oleh Allah dijadikan sebagai petunjuk, ngoten lho nggih. Jangan sampai memelihara ataupun bahkan memasukkan anjing ke dalam satu ruangan, satu rumah, karena rumah tersebut tidak akan didatangi oleh malaikat rahmah, ngoten lho nggih. Dalam syariat kita pun tidak dilarang orang memiliki anjing, tapi bukan untuk bersenang-senang nggih, bukan untuk ingon-ingon. Anjing tersebut harus anjing yang terlatih untuk menjaga rumah, menjaga tanaman semisal nggih, menjaga ternak nggih, ataupun dipakai sebagai teman berburu dengan syarat-syaratnya nanti nggih. Mboten dilarang nggih. Tapi nggih peringatan tadi nggih, anjing niki menyebabkan malaikat mboten mlebet. Lek malaikat rahmat mawon wis gak gelem mlebu nang omah nggih, bayangkan kondisi rumah kita, ngoten lho nggih. Kondisi rumahnya nggih, kondisi orang-orang di dalamnya. Nopo ars-arsan malah nglakoni salat, nopo rajin salat, rajin wiritan nopo ndak nggih. Mungkin salah satu sebabnya nggih gara-gara ada anjing nggih. Atau dalam manuan lain niku ada patunge semisal nggih. Wonten patung nopo? Patung kendedes misal nggih. Dan lain sebagainya nggih.
Niku salah satu sebab, ngoten nggih. Salah satu sebab malaikat rahmat tidak masuk nggih. Cara dari sisi najis nggih tetep najis, ngoten lho nggih. Dari sisi najis tetep najis nggih. Niku cara untuk menghilangkan najis mughalladzah. Mboten saged, tidak bisa hanya diusap saja nggih, tidak bisa hanya damel napa hand sanitizer nggih, kumannya biar hilang nggih. Tidak bisa hanya dengan alkohol semisal nggih. Mboten saged damel banyu panas tok nggih. Tapi tetap harus 7 kali basuhan. Oleh beberapa ilmuwan pun kan sudah diteliti juga. Najisnya anjing niki membawa ada beberapa bakteri yang tidak bisa hilang nggih. Bakteri nopo virus tidak bisa hilang kecuali dianu kali tanah. Kena tanah pun hilangan. Salah satu faedah. Tapi kita melakukan syariat bukan karena faedah ilmiah, ngoten lho nggih. Kita melakukan apa yang syariat tadi nggih, kita menyiram najisnya anjing 7 kali. Niku karena oleh Rasulullah diperintah. Ada alasan atau tidak nggih? Sing pasti niki perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku yang kita pegang, ngoten lho nggih. Dadi Rasulullah musannaf wal khinzir kal kalbi. Babi niku seperti anjing nggih. Najisnya babi seperti najisnya anjing. Apalagi kalau babi niki juga termasuk yang haram, jelas-jelas haram nggih. Kalau kita tidak hati-hati di zaman sekarang pun nggih, kadang-kadang bisa saja produk tersebut mengandung turunan dari babi nggih. Karena yang digunakan dari babi kan bukan hanya dagingnya saja. Tapi yang digunakan kan nggih tulange, rambute, bahkan seluruh bagiannya babi pun dipergunakan. Terutama kalau ke luar negeri semisal nggih. Kalau teng Indonesia masih ada lembaga MUI mungkin ya yang menjamin niki makanan tidak mengandung babi. Niki makanan sudah disertifikasi halal nggih. Tapi kalau di luar negeri kan nggih harus berhati-hati. Meskipun kita niki beli, kadang-kadang beli roti niki halal tidak ada, tapi kadang-kadang coklatnya mungkin ngoten lho nggih. Coklat yang di luar negeri lho nggih, bukan yang di Indonesia. Coklat yang di luar negeri mungkin saja ada campuran nggih, yang untuk mencampur coklat dengan bahan lain biar bisa menyatu kan salah satunya ada pencampure, emulsifier lek mboten salah nggih. Ada yang dari kedelai, ada yang dari hewan. Yang dari hewan niki ada yang dari babi, ada yang dari sapi. Kalau luar negeri kebanyakan orang makan babi, jadi produknya babi lebih banyak. Kalau kita ke luar negeri, kalau di Indonesia mawon nggih alhamdulillah masih banyak sing halal kantun delok teliti iki produk ana muine napa ndak ngoten mawon nggih. Mriki mun nggih ngapunten nggih, kadang-kadang kan ada jenengan mungkin pernah tahu nggih Oreo, bukan nggih nyebut merek tapi ya, tapi kenyataannya ini wonten lho nggih. Jajan-jajan semacam niku kadang bahasanya bahasa Cina, tidak ada label MUI-nya. Nah, kan semacam niki nggih harus, bukan kita mengatakan niki pasti haram, tapi kan harus berhati-hati. Apalagi kalau ada logo babinya. Atau jenengan pesen GoFood nggih. Niku kadang-kadang kan kalau tidak diteliti restorane bisa saja mengandung B2 nggih. B2 kan babi nggih. Atau RW anjing nggih. Wal khinzir wal kalbi. Hukumnya niku seperti anjing. Niki kalau najis mughalladzah. Baik yang terkena niki pakaian ataupun lantai ataupun tempat kita sholat ataupun badan kita nih, hukumnya sama. Najisnya dihilangkan terlebih dahulu, baru disiram 7 kali. Kemudian tirasi musannaf wa ma tanajjasa bi bauli sabyin lam yat'am illa laban yundahu bil ma wa ma tanajjasa bi ghairi dzalik. Najis yang kedua niku najisnya anak laki-laki, anak bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun. Niku dengan syarat nggih. Lam yat'am illal laban. Dia tidak makan kecuali ASI. Tadi nggih.
dia tidak makan kecuali hanya ASI. Kalau ada anak laki-laki saja. Kalau anak perempuan niki hukumnya najisnya najis mutawassithah nanti, najis biasa. Kalau anak laki-laki niki hukumnya najis mukhaffafah. Jadi bedanya ngoten lho nggih. Niki perbedaannya cuma dari sisi menyiramnya saja. Dari sisi hilangnya najis sama. Tapi dari sisi menyiram niki yang berbeda. Kalau najisnya sobi niku tirose Nabi yurashu bil ma. Ngoten mawon, yurashu. Disirati. Ya, tapi disirati niki oleh ulama tidak moro-moro mek diartini disirati ngeten tok nggih. Disirati sepisan ngeten nggih, tidak bisa. Maksudnya Nabi Muhammad disirati niki ketika misalkan nggih, kita niki punya anak laki-laki atau adik laki-laki menggendong anak laki-laki yang hanya makan air susu ibu saja nggih, mboten pernah makan susu formula, tidak pernah makan nasi nggih, belum pernah makan makanan yang lain nggih. Kemudian dia kencing nggih. Kencingnya niki ke sarung kita. Cara nyucen ini nggih tetap sama dengan najis yang lain. Najis ataupun kencing yang ada di sarung kita tadi niki tetap harus hilang terlebih dahulu, harus kering kasarane ngoten. Dipepe dhisik, cek kering, dimambu tidak ada baunya nggih. Karena kencing anak laki-laki biasanya nggih memang mboten bau, ngoten lho nggih. Ditunggu sampai kering, ketika kering nggih dilihat area yang terkena najis tadi, area sak pundi nggih. Baru niku disirati, tapi nyirati nih harus rata, ngoten lho nggih. Disirati harus merata pada seluruh area yang tadinya terkena kencing, yang sudah kering, yang sudah hilang kencingnya. Niku cara nih. Jadi tidak boleh nggih najis mukhaffafah nggih, jangan diartikan ketika najis anak kecil niki tadi kencing nggih, ke sarung kita moro sik jemek nggih, sarung niki kita pakai masih basah langsung disirati air. Setelah disirati baru dipakai sholat. Kalau ngoten nggih sholatnya tidak sah tetap. Ngoten nggih. Perbedaannya cuma dari sisi menyiramnya saja. Nah, tapi dari sisi hilangnya najis niku sama. Ngoten, sama dengan kencing-kencing yang lain. Najisnya harus hilang terlebih dahulu baru disirati. Rosyun istilahnya. Kalau najis yang lain niku istilahnya ghuslun, membasuh. Perbedaannya kalau rosyun niku kita basahi dengan intine niku disirati nggih, dibasahi sampai seluruh najisnya niku terkena. Katakanlah semisal najisnya teng separo niki nggih, seluruh separo niki harus terkena basahan air seluruhnya. Niku namanya rosyun. Tapi kalau ghuslun niku semisal najisnya teng mriki niku harus mengalir, harus napa melebihi najise wau. Ngoten lho. Itu pun harus disiram, bukan disirati tok. Disiram sampai airnya niki mengalir ke yang lain. Ke area yang mboten najis. Wow. Contoh semisal yang najis tangan kita. Kalau teng jeding kan lebih mudah ataupun kita siram, air yang kita siram kan mengalir ke bawah. Niku namanya ghuslun. Atau kalau di lantai semisal lantai yang najis niki 2 cm persegi kita siram sampai air niki keluar dari area 2 cm persegi. Berarti kalau kita siram misalkan genangan air yang aslinya najisnya niki area najisnya 2 cm persegi, kita siram air yang menggenang niku 4 cm persegi semisal 3 cm persegi semisal kan melebihi area najisnya. Nah, niku namine ghuslun, disiram. Tidak harus mengalir ngeten ghuslun niku. Istilah mengalir niku pokok melebihi tempat nggih. Semisal sing najis niki bunter kita siram dari sini bior nggih, terus air menggenang sekitar mriki atau kita siram tadi air terus menggenang sampai samenten meskipun air tidak keluar dari batasan ke bawah nggih. Niku namanya sudah ghuslun. Ngoten lho. Melebihi najisnya. Najisnya kan sak bunter niki semisal kita siram kemudian air sak menten dadine menggenangi. Namine ghuslun.
Atau kalau baju nggih lebih mudah lek baju diangkat disiram teko dhuwur nang ngisor nggih. Tapi kalau sobi nggih niku dipermudah oleh Rasulullah nggih. Tidak perlu disiram semacam niku tapi cukup rosyun. Tapi tadi nggih najisnya harus hilang terlebih dahulu. Lek ningali hadisnya Nabi langsung meminta air semisal nggih. Nabi pernah menggendong sahabat yang kecil, kemudian sahabat tadi niki kencing nggih di pakaian Nabi langsung meminta air terus disirami. Berarti gak usah ngenteni kering lah. Kan perlu kita lihat juga Nabi hidupnya di iklim yang tropis nemen nggih. Bukan tropis tok nggih, panas teng mriko nggih. Dadi sediluk tok pun kering nggih. Kaya ngoten nggih. Fotoe nggih kering rumiyin ngoten nggih. Karena kita tidak mungkin bisa mentafsiri nggih. Kita kan mboten angsal nggih. Moro krungu hadis langsung ditafsiri. Kita niki terus. Kita gini kan yang ahlu sunnah wal jamaah juga nggih. Mendengar hadis niku nggih harus kita kembalikan ke ulama nggih. Ulama kita nggih. Dalam masalah najasah nggih kita ke kitab fikih ya. Kita fikih niku tetap najisnya tadi harus hilang terlebih dahulu baru disirati. Dalam hadis nggih yurasyu min baulil ghulam wa yuhsalu min baulil jariyah. Kencingnya anak laki-laki kecil niku disirati dan kencingnya anak kecil tapi perempuan niku disiram. Karena napa lek cara tirose ulama nggih anak laki-laki niku kan pada dasarnya lebih nggih secara naluri menungso nggih umumnya niku lebih suka anak laki-laki daripada anak perempuan. Dadi lek enggak ada anak lanang niku umumnya mesti sering digendong daripada anak wedok. Maksudnya lebih seneng, ngoten lho nggih. Bapake niki lebih seneng gendong anak lanangi daripada gendong anak wedoke. Niku salah satu alasan nggih pirose ulama nggih karena lebih akeh digendongi ngoten lho. Jadi oleh syariat nggih oleh Nabi Muhammad niki dipermudah. Karena sering digendong kan sering ngoyo. Anak cilik kan nggih jenenge arek cilik sering kencing. Karena sering kencing niki jadi dipermudah semacam niku. Bukan suci loh nggih, jangan diartikan kencingnya anak kecil suci. Kencingnya anak kecil nggih tetap najis. Zaman saniki nggih alhamdulillah kan sebagian dari kita niki bisa beli popok nggih, lek mboten saged popok napa sing menyerap niku nggih mungkin zaman dulu pakai kain tapi tidak sampai tembus kan nggih. Kadang-kadang tidak sampai tembus. Kalau pakai popok niki malah mboten tembus nggih, tapi tetap najis. Mungkin kembali ke masalah sholat. Sholat tidak boleh membawa najasah. Jadi anak bayi kita niki ndamel popok kok banyak kencingnya, ada kencingnya, maka tidak boleh kita gendong untuk dibawa sholat. Niku najis sobi. Harus dihilangkan nggih. Contoh semisal niku kalau di pakaian tadi semacam niku nggih. Atau lebih mudah kalau di sini kan nggih kita syukuri alhamdulillah teng Indonesia niki air melimpah nggih. Jadi seandainya kencingnya anak kecil tadi boten kita sirati tapi langsung kita siram nggih boten napa-napa. Ngoten lho nggih. Kalau anak kencing tadi misalkan kencing di sarung kita nggih. Kalau ngenteni kering niku kesuwen ya dadi wis dicoplok sarunge pupuhe siram nggih, sarungnya pun kita siram langsung nggih. Mboten ana najise nggih, sudah sarung kita jadi suci, tinggal nunggu kering mawon nggih. Niku mboten napa-napa. Cuma kalau mau hemat air nggih semacam tadi nggih. Dan niku aturan syariat nggih. Harus hilang terlebih dahulu najise. Kemudian wa ma tanajjasa bi ghairi dzalik fa in kanat ainiyatan wajabat izalatu ainihi wa ta'mihi wa launihi wa rihihi. Insyaallah nggih kita lanjutkan minggu depan nggih, Ahad depan insyaallah, Sabtu depan nggih.
Mugi-mugi kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan syariat, selalu berusaha dengan benar nggih, dan mugi-mugi kita niki menjadi hamba-hamba Allah yang rajin nggih, rajin khususnya rajin dalam masalah ibadah nggih. Kita nggih diberi ingat terus untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala nggih. Masuk masjid nggih, mugi-mugi kita selalu diberi ingatan nggih untuk selalu berdoa, selalu niat iktikaf nggih, dan lain sebagainya nggih. Tidak berbicara yang di luar atau yang haram nggih. Mugi-mugi seluruh kelakuan kita niki dibarokahi, diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, ditunjukkan selalu ke jalan yang baik nggih. Wallahu a'lam bishawab.